Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam Kak. Benar ya ini dengan Mbak Jijah. Iya benar. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Atun. Mbak bisa panggil aja apa yang sekiranya bikin Mbak nyaman. Kalau boleh tahu nih, apa nih yang sekiranya bawa Mbak Jijah kemari? Apakah ada yang bisa saya bantu? Akhir-akhir ini tuh tiap malam saya sering overthinking Kak. Terutama mikirin masalah nilai mata kuliah yang kurang begitu saya kuasai. Gara-gara saya juga kurang memahami penjelasan dari dosen. Apalagi mata kuliahnya emang perlu pemahaman lebih gitu Kak. Gitu. Jadi Mbak ngerasa overthinking terhadap nilai mata kuliah yang kurang begitu Mbak Jijah kuasai dan Mbak kurang paham gitu penjelasan dari dosen mata kuliah itu ya. Iya gitu Kak. Oke, berarti Mbak memang merasa kesulitan ya dalam mata kuliah itu. Iya Mbak, saya bingung harus gimana. Saya udah coba buat belajar sendiri, tapi tetap aja gitu saya merasa takut kalau nantinya nilai saya bakal jelek. Seperti itu. Kalau boleh tahu apakah hal yang Mbak rasain itu tuh punya dampak gitu buat aktivitas Mbak yang lain? Iya Mbak, saya jadi makin kesulitan pas mau coba belajar sendiri. Jadi akhirnya bad mood. Tugas juga nggak selesai, nafsu makan juga berkurang. Kayak gitu ya Mbak. Menurut saya hal yang Mbak rasain itu tuh wajar kok. Saya juga waktu sekolah dulu pernah ngerasain hal yang sama. Jadi Mbak nggak perlu khawatir gitu. Karena baik lagi tiap orang itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Gitu ya Mbak. Iya Mbak, jadi perasaan takut, terus bingung yang Mbak rasain itu tuh wajar kok. Apalagi terkait dengan hal yang kurang begitu Mbak kuasai. Mbak udah hebat kok karena Mbak udah berusaha gitu untuk belajar sendiri, untuk mendapat biar bisa dapat nilai yang bagus. Jadi nggak apa-apa. Mungkin emang sedikit kerasa berat, tapi saya yakin kok Mbak bisa buat melaluinya. Iya sih Mbak, bener banget itu. Oke, kalau begitu ada lagi yang mau Mbak tambahkan atau ingin dibicarakan lagi? Nggak ada Mbak. Oke, kalau begitu saya coba ambil kesimpulan ya dari hasil konseling kita. Jadi Mbak ngerasa overthinking nih setiap mau tidur sama mata kuliah yang kurang begitu Mbak kuasai. Karena Mbak kurang paham dengan penjelasan dari dosen dan lagi mata kuliah itu emang butuh pemahaman lebih gitu. Kemudian Mbak merasa bingung sama takut terhadap permasalahan yang Mbak alami. Padahal Mbak udah coba nih buat belajar sendiri. Kemudian perasaan yang Mbak alami itu ternyata mengganggu proses belajar Mbak yang lain. Seperti Mbak jadi ngerasa bad mood, tugasnya jadi nggak selesai, terus nafsu makannya juga berkurang. Benar seperti itu ya? Iya Mbak, bener seperti itu. Oke, kalau begitu saya coba akhiri ya sesi konseling kita pada hari ini. Eh, Kita ketemu lagi minggu depan. Saya akhiri ya. Assalamualaikum. Iya Mbak, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo Kak, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya. Waalaikumsalam. Iya nih Kak, kita ketemu lagi. Oke, saya akan coba mengulas sedikit ya hasil dari pertemuan kita sebelumnya. Jadi pada pertemuan kita sebelumnya Mbak bercerita nih kalau Mbak setiap mau tidur nih sering rasa overthinking gitu sama mata kuliah yang kurang begitu Mbak kuasai. Mbak kurang menguasai mata kuliah tersebut karena emang mata kuliah itu memerlukan pemahaman yang lebih. Selain itu, Mbak kurang memahami materi yang dosen yang coba untuk dijelaskan oleh dosen. Kemudian Mbak merasakan bingung dan takut yang menjadikan dan perasaan itu tuh berdampak gitu untuk aktivitas Mbak yang lain. Mbak jadi gampang rasa bad mood, tugas-tugas yang lain jadi nggak selesai. Kemudian nafsu makan Mbak juga berkurang. Apakah benar seperti itu?
Apakah ada yang atau ada yang tambahan lain? Ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, Mbak, benar seperti itu. Saya akhir-akhir ini malah mudah kehilangan semangat belajar. Saya sering nggak fokus pada saat mencoba untuk mendengarkan dan memahami yang dosen saya jelaskan. Mungkin Mbak sulit fokus karena Mbak udah ngerasa jenuh gitu ya sama perkuliahan. Apalagi masih dilaksanakan secara daring atau online ya. Nah, iya Mbak, itu salah satunya. Saya juga jadi males untuk join pertemuannya. Kadang join buat sekedar presensi aja. Kalau join lama tuh kayak buang waktu aja gitu, Mbak. Seperti itu. Tadi kan Mbak bilang kalau Mbak emang kurang memahami mata kuliah itu. Tapi pada saat pertemuan online Mbak malah merasa malas gitu untuk join dan malah merasa kalau hal itu membuang waktu. Iya gitu, Pak. Saya jadi suka bingung gitu harus gimana. Oke, baik. Jadi saya sedikit cerita ya. Jadi dulu waktu saya kuliah, saya juga mengalami hal yang sama kok sama yang Mbak rasakan. Walaupun nggak begitu sangat persis, tapi garis besarnya sih sama. Jadi gini, dulu waktu saya kuliah, ada salah satu mata kuliah yang emang sulit gitu untuk dipahami. Dengan penjelasan dari dosen itu rasanya itu emang kurang minat gitu karena dosennya emang udah sepuh gitu. Tapi pas waktu mendekati mau ujian nih saya bingung karena saya emang nggak begitu nggak ngerti gitu sama mata kuliah itu ya. Kemudian saya coba nih buat belajar sendiri pelan-pelan. Saya coba ngulik sendiri materi per materi pelan-pelan. Terus kalau ada yang kurang saya paham, saya coba tanya ke teman-teman saya yang sekiranya lebih ngerti gitu. Alhasil saya lebih paham sama mata kuliah itu dengan cara saya sendiri gitu. Ya juga ya, Pak. Kenapa saya nggak kepikiran buat kayak gitu? Selama ini saya terbebani karena takut nilai saya jelek karena saya nggak memahami mata kuliah itu. Padahal kalau kita belajar pakai versi kita sendiri nanti juga bisa lebih paham ya, Mbak. Iya benar kayak gitu. Apa ada lagi yang mau Mbak tanyakan atau ditambahin gitu? Masih ganjel? Enggak, Mbak, udah cukup. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, saya akan coba menyimpulkan hasil konseling kita hari ini ya. Jadi setelah sesi konseling pada pertemuan yang lalu, Mbak ngerasa kurang semangat gitu dalam belajar dan sulit fokus dalam memahami dan mendengarkan penjelasan dari dosen ketika perkuliahan berlangsung. Terus Mbak juga merasa kurang semangat dan sulit memahami penjelasan dari dosen karena sudah merasa jenuh dengan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring. Dan lagi dosen pada mata kuliah tersebut emang penjelasannya sulit untuk diterima. Sehingga Mbak juga merasa kalau mengikuti pertemuan tersebut merupakan hal yang membuang waktu. Apakah benar seperti itu? Iya, Mbak, betul. Nanti saya akan coba untuk melakukan hal-hal seperti yang Mbak lakukan tadi terkait belajar dengan versi saya sendiri supaya lebih mudah untuk saya memahaminya. Oke, baik. Kita akan ketemu lagi di minggu depan ya, Mbak. Semangat untuk proses-proses yang sedang Mbak coba lakukan. Saya akhiri sesi konseling kita pada hari ini ya. Assalamualaikum. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Halo Kak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Kak. Gimana hari ini? Sudah lebih baik? Alhamdulillah udah, Kak. Oke, Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan pertemuan kita sebelumnya ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mendapatkan kesimpulan nih terkait permasalahan yang Mbak Cica alami, yaitu terkait dengan cara belajar memahami materi yang sedang Mbak Cica coba lakukan. Mbak merasa kurang bersemangat dan sulit untuk fokus ketika sedang belajar. Mbak merasa demikian karena Mbak sudah merasa jenuh dengan perkuliahan yang dilaksanakan secara daring.
atau online. Sehingga walaupun sudah berusaha untuk mendengarkan penjelasan dari dosen pun, Mbak gimana ya, hal yang disampaikan oleh dosen itu memang masih sulit untuk dipahami dan sulit untuk diterima gitu. Apakah benar seperti itu? Atau ada lagi yang ingin ditambahkan? Iya, Mbak. Saya menyadari hal yang Mbak sebutkan tadi. Sekarang saya sudah mencoba untuk belajar sendiri dengan versi dan cara saya sendiri. Kemudian bertanya dengan teman-teman yang lebih paham sama mata kuliah itu, Mbak. Nah, benar banget, Mbak. Jadi dengan kita belajar untuk memahami dan membuat rangkuman belajar dengan bahasa kita sendiri atau dengan cara kita sendiri, itu tuh bakal lebih mudah gitu untuk dipahami. Selain itu, coba buat tanya-tanya sama teman yang lebih ngerti sama mata kuliah itu juga bisa bantu kita buat lebih paham gitu. Kalau boleh tahu, usaha apa nih yang udah Mbak coba lakuin? Saya udah berusaha untuk membaca ulang materi yang disampaikan oleh dosen, tapi bukannya paham malah makin bingung, Mbak, dan bikin malas karena materi yang disampaikan itu disajikan kurang menarik dan lagi banyak sekali yang harus dibaca. Seperti itu ya. Jadi ini ternyata Mbak masih merasa belum puas ya dengan usaha yang sudah Mbak coba lakukan. Oleh karena itu, pada hari ini kita coba diskusi kembali ya untuk membentuk strategi baru dalam mengatasi permasalahan yang Mbak alami. Apakah Mbak sudah siap? Iya, Mbak, saya siap. Oke, nah di awal tadi kan Mbak mengatakan kalau salah satu usaha yang Mbak coba lakukan yaitu baca ulang materi yang disampaikan oleh dosen. Apakah Mbak pernah coba gitu atau memikirkan cara yang lain? Saya coba untuk mengulas materi itu menggunakan versi saya sendiri, Mbak. Melihat penjelasan melalui YouTube atau coba bertanya dan berdiskusi dengan teman-teman saya. Apakah Mbak yakin bisa melakukannya? Iya, Mbak, saya yakin. Oke, baik. Berarti Mbak Jija nantinya akan melakukan 3 hal ya. Yang pertama, mengulas materi dengan versi Mbak sendiri, kemudian melihat referensi melalui YouTube, dan kemudian Mbak akan coba bertanya atau berdiskusi kepada teman-teman Mbak. Iya, Mbak, saya akan mencoba melakukan hal itu lebih dulu. Nah, benar Mbak. Jadi cara-cara yang bakal Mbak coba lakukan itu udah cukup baik kok. Jadi jika Mbak melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, jadi ketika itu tuh bakal berhasil karena dulu ketika saya kesulitan mengalami sesuatu pun saya juga akan coba gitu untuk bertanya sama teman-teman saya atau berdiskusi sama teman-teman saya mengenai hal itu. Benarkah? Wah, saya jadi semakin yakin, Mbak, untuk mencoba dan berhasil melalui hal itu seperti Mbak. Tapi jika nanti di tengah jalan saya kembali bermalas-malasan, kira-kira saya harus gimana? Oke Mbak, jadi nggak apa-apa karena semua orang itu pasti punya titik jenuh kok. Jadi jika kalau Mbak nih udah ngerasa mulai malas, coba nih ingat lagi tujuan awal dari usaha yang udah Mbak coba lakuin itu apa. Terus kemudian Mbak bisa nih buat cari suasana baru gitu, kayak pergi ke kafe atau ke perpus sama ngajakin temen gitu buat belajar bareng gitu. Setidaknya ada hal yang semakin mendukung perubahan yang sedang Mbak coba lakukan gitu. Oke deh, Mbak, bakal saya coba. Apakah Mbak yakin melakukannya? Iya, Mbak. Iya, Mbak. Oke, jadi mari kita sepakati ya, tugas pertama yang akan Mbak Cica lakukan, yaitu Mbak akan coba nih buat nolak hal-hal yang sekiranya nanti mengganggu prioritas yang Mbak coba lakukan gitu untuk belajar. Kemudian pada saat kita bertemu lagi nanti, kita akan membahas mengenai hal yang sudah Mbak coba lakukan. Oke, Mbak.
Oke, baik. Kalau gitu mungkin ada yang mau ditambah lagi? Enggak, Mbak, udah cukup. Oke, kalau begitu saya akan coba mengambil kesimpulan ya dari konseling kita. Jadi Mbak ini merasa kesulitan dalam mengenai materi yang diberikan oleh dosen karena materi yang dipelajari sangat banyak dan kurang menarik. Oleh karena itu Mbak berusaha nih buat cari cara supaya gimana caranya nih supaya materi itu bisa mudah untuk dipahami dan nggak bosenin gitu saat dibaca. Selain itu Mbak juga bakal coba gitu untuk diskusi dengan teman-teman Mbak. Tapi jika nanti di tengah diskusi Mbak ada salah satu teman Mbak yang mempengaruhi Mbak yang sekiranya mengganggu proses belajar yang sedang Mbak coba lakukan, Mbak akan coba gitu untuk berusaha menolak secara halus. Apakah benar seperti itu? Iya, Mbak, betul seperti itu. Oke, baik. Hari ini adalah sesi konseling kita yang terakhir ya, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mbak untuk berbagi cerita dan berproses bersama saya dan tim. Saya senang kok bisa membimbing Mbak selama kurang lebih hampir selama 1 bulan ini. Kemudian saya juga mohon maaf apabila selama saya membersamai Mbak terdapat salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun enggak. Untuk hasil pekerjaan rumah yang akan Mbak lakukan, Mbak bisa melaporkan saya via email ya, Mbak. Oke, baik, Mbak. Siap. Siap. Terima kasih kembali, Mbak, sudah membantu saya berproses. Oke, iya Mbak, sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Saya akhiri. Assalamualaikum. Iya, Mbak. Waalaikumsalam. Oke, halo. Benar ya ini dengan Mbak Atun? Iya Kak, benar. Oke, kira-kira apa yang membuat Mbak Atun memutuskan untuk datang menemui saya? Jadi gini Mbak, seringkali itu saya kayak ngerasa sendiri gitu dan kurang dianggap gitu di dalam keluarga. Terus, mungkin menurut orang tua saya nggak lebih bisa diandalkan daripada adik-adik saya. Jadi kadang pas orang tua saya butuh bantuan itu lebih minta tolong sama adik-adik saya gitu daripada sama saya. Jadi saya juga sering mikir kenapa nggak minta tolong sama aku, kan aku juga bisa bantu gitu. Oke, baik. Kemudian apa yang Mbak Atun rasakan, Mbak, ketika mengalami hal itu? Yang pasti sih ngerasa sedih ya Mbak, terus kecewa, terus kadang juga marah juga. Oke, jadi Mbak Atun merasa sedih, kecewa, dan marah ketika Mbak Atun mendapat perlakuan atau tindakan yang kurang baik dari orang tua Mbak ya, seperti itu. Ya Mbak, kurang lebih kayak gitu. Oke, biasanya dampak apa saja yang Mbak rasakan atau dapatkan setelah mengalami hal itu, Mbak? Biasanya sih jadi lebih sering rasa bad mood, terus jadi lebih banyak diem, terus lebih banyak di kamar juga, ngurung diri, terus kurang semangat ngapa-ngapain, mau ngerjain tugas jadi males, terus tugas tuh kalau udah niat ngerjain tugasnya malah nggak selesai gara-gara pikiran, terus kadang juga malah lebih sering pengen keluar rumah. Oke. Memang sedih rasanya Mbak ketika kita tidak mendapatkan perhatian atau perlakuan yang adil dari orang tua. Karena kita sebagai anak juga menginginkan hal itu Mbak. Apalagi dampak yang Mbak Atun rasakan waktu ada masalah itu cukup mengganggu aktivitas keseharian Mbak ya. Namun saya tahu Mbak Atun kuat menghadapinya dan bisa bertahan sampai saat ini dan mampu membagi ceritanya pada saya, Mbak. Iya Mbak, sekarang saya udah ngerasa lebih baik kok, karena saya bisa bagi cerita ini sama Mbak. Oke, baik. Di sini bisa saya simpulkan kalau di keluarga Mbak Atun sering merasa tidak dianggap oleh orang tua Mbak. Mbak mendapat perlakuan yang tidak adil dari mereka dan seringkali sikap
Mbak Atun jauh lebih keras dari adik-adik Mbak ya. Kemudian Mbak juga sering merasa sedih, kecewa, dan marah pada mereka. Kemudian Mbak Atun juga mengalami dampak buruk yang bisa mengganggu aktivitas Mbak sehari-hari, seperti menjadi kehilangan semangat, sering bad mood, sering mengurung diri di kamar, dan juga sering mendiamkan anggota keluarga Mbak yang lain. Dan selain itu juga tugas-tugas Mbak Atun seperti tugas kuliah maupun tugas rumah yang lain menjadi terabaikan ya Mbak. Seperti itu ya. Ya Mbak, benar kayak gitu. Saya sih berharap ya ke depannya mungkin orang tua saya lebih menghargai dan bersikap lebih adil gitu sama saya dan adik-adik saya gitu. Jadi ngejalanin aktivitas sehari-harinya juga lebih baik gitu. Oke. Di pertemuan sebelumnya, Mbak Atun bercerita kalau di keluarga Mbak Atun sering merasa tidak dianggap oleh orang tua Mbak. Mbak Atun mendapat perlakuan yang tidak adil dari mereka dan seringkali sikap mereka kepada Mbak Atun jauh lebih keras dari adik-adik Mbak seperti itu. Dan kejadian-kejadian itu juga menimbulkan dampak buruk bagi diri Mbak Atun seperti kehilangan semangat, sering bad mood, sering mengurung diri, dan sering mencari aktivitas lain untuk mengalihkan perhatian Mbak dari masalah itu ya. Dan selain itu juga Mbak Atun sering mendiamkan keluarga Mbak dan tugas-tugas Mbak menjadi terabaikan. Di satu sisi Mbak Atun merasa sedih, kecewa, dan marah pada orang tua Mbak. Namun di sisi lain Mbak Atun tetap berusaha untuk mengerti dengan keadaan orang tua Mbak ya. Kurang lebih seperti itu ya Mbak. Apa ada tambahan lagi? Iya Kak, benar kayak gitu. Terus akhir-akhir ini saya jadi sering kehilangan semangat dan merasa kayak putus asa aja gitu. Oke, Mbak Atun merasa punya kewajiban untuk membantu orang tua Mbak. Namun di saat bersamaan Mbak merasa segan ya untuk menawarkan bantuan. Iya Mbak, benar. Baik, tadi Mbak Atun mengatakan kalau Mbak Atun merasa punya kewajiban untuk membantu dan sebenarnya ingin sekali membantu orang tua Mbak. Namun di sisi lain Mbak segan untuk menawarkan bantuan karena Mbak berpikir tawaran Mbak akan ditolak dan sebaliknya malah akan dimarahi oleh orang tua Mbak ya. Iya Mbak. Jadi saya juga ngerasa bingung. Saya harus gimana ya? Oke, baik Mbak Atun. Konflik dalam keluarga itu juga sering saya alami dulu. Walaupun tidak sama persis seperti Mbak Atun, namun saya banyak belajar dari konflik itu. Ketika terjadi hal itu, saya malah mudah tersulut emosi dan mudah untuk komplain ke orang tua, sering mengurung diri di kamar dan kehilangan semangat dan nafsu makan saya. Kemudian saya berpikir ulang kalau saya seperti ini terus, diri saya sendiri yang merugi, Mbak. Perlahan-lahan saya merubah sikap saya dan berlatih menjadi lebih sabar, belajar menahan emosi, belajar memperbaiki komunikasi dengan orang tua, menjadi lebih terbuka dan lebih memahami dan mengamati kondisi orang tua kita, Mbak. Dan bisa mengerti kalau kadang keinginan kita itu tidak bisa selalu terpenuhi seperti yang kita mau, Mbak. Benar juga ya Mbak. Setelah ini saya bakal coba deh untuk perbaikin komunikasi saya dengan keluarga saya. Terus juga lebih belajar gitu memahami kondisi kedua orang tua saya. Oke, baik. Semangat ya, Mbak Atun. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Ya, Tiga. begini ya, Mbak Atun. Menjaga komunikasi dalam keluarga itu merupakan hal penting, Mbak, agar tidak terjadi kesalahpahaman, apalagi antara orang tua dengan anaknya. Selain itu, hal yang penting adalah saling perhatian dan memahami kondisi
anggota keluarga satu sama lain, Mbak. Gitu ya, Mbak. Oke deh, Mbak, bakal saya coba. Baik, sepertinya Mbak Atun merasa belum puas ya dengan usaha yang sudah Mbak coba lakukan. Maka dari itu, kita di sini akan berdiskusi lagi untuk membentuk strategi baru untuk mengatasi masalah Mbak ya. Apa Mbak siap? Ya, Mbak, saya siap. Oke, baik. Di awal Mbak Atun mengatakan kalau salah satu usaha yang pernah Mbak lakukan adalah bertanya ke orang tua Mbak. Apakah Mbak Atun pernah memikirkan atau mencoba cara lainnya? Saya sih pernah coba gitu ya, Mbak, buat lebih terbuka dan sering komunikasi atau ngobrol gitu dengan orang tua saya, Mbak. Selain itu, saya juga lebih sering gitu untuk lebih ngerti kondisi mereka. Apa Mbak Atun yakin bisa melakukannya? Ya, Mbak, saya yakin. Oke, baik. Berarti Mbak Atun akan mencoba melakukan dua hal ya. Yang pertama, mencoba lebih terbuka ke orang tua dan memperbaiki komunikasi dengan mereka. Yang kedua, untuk lebih memperhatikan kondisi orang tua Mbak ya, seperti itu. Iya, Mbak, benar. Tapi nanti kalau di tengah-tengah saya ngerasa ragu buat coba ngelakuinnya, kira-kira saya harus gimana ya? Baik. Semua orang pasti memiliki keraguan, Mbak, ketika akan melakukan sesuatu. Jika Mbak Atun merasakan hal itu, cobalah mengingat tujuan Mbak dan eh, perbanyak berpikir positif, Mbak, atau mengingat hal-hal baik dari keluarga Mbak. Biasanya pikiran-pikiran negatif itu akan muncul ketika Mbak Atun merasa ragu, misalnya takut dimarahi, takut disalahkan, dan takut tidak diperhatikan lagi. Maka saat itu terjadi, segeralah usir pikiran negatif itu, Mbak, dan cobalah memotivasi diri Mbak Atun sendiri dengan kalimat-kalimat positif, atau hibur diri Mbak dengan hal-hal yang baik untuk semakin mendukung perubahan Mbak Atun ke depannya. Oke deh, Mbak, saya bakal coba gitu untuk bilang sama diri saya sendiri. Kalau saya harus bisa buat jaga komunikasi, saya harus bisa buat lebih terbuka sama orang tua saya atau sama adik-adik saya. Saya juga nggak boleh sedih kalau gimana ya? Maksudnya saya nggak boleh gitu buat mereka sedih gara-gara sikap yang saya lakuin gitu. Pokoknya saya harus bisa. Bagus sekali Mbak Atun. Saya yakin Mbak Atun berhasil melakukannya. Oke, Mbak, saya bakal tetap coba kok. Baik, jika sudah jelas, saya akan memberikan pekerjaan rumah pada Mbak. Dalam 1 minggu ke depan, lakukanlah hal pertama yang menurut Mbak Atun hal yang paling penting dalam proses ini. Kira-kira hal apa itu, Mbak? Terbuka sama orang tua saya, terus lebih sering komunikasi sama mereka. Oke, baik. Mari kita sepakati ya, Mbak. Selanjutnya, saya akan membuat kesimpulan untuk pertemuan kali ini, yaitu kalau Mbak Atun belum berhasil melakukan usaha yang sudah Mbak coba lakukan. Kemudian, hari ini Mbak Atun bertekad untuk mencoba lagi untuk lebih terbuka pada orang tua Mbak dan memperbaiki komunikasi dengan mereka, serta mencoba untuk lebih memahami kondisi orang tua Mbak ya. Betul seperti itu ya, Mbak Atun? Iya, Mbak, bener kayak gitu. Oke, baik. Hari ini merupakan sesi konseling terakhir kita ya, Mbak. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih pada Mbak karena sudah mempercayai saya untuk berbagi cerita dan berproses bersama saya dan tim. Saya senang bisa membersamai proses Mbak beberapa minggu terakhir ini. Maaf jika ada perbuatan maupun salah kata saya pada Mbak, yang disengaja maupun tidak ya Mbak. Kemudian untuk hasil pekerjaan rumah, nanti bisa dilaporkan pada saya via email ya Mbak. Nanti apabila Mbak Atun mengalami kesulitan lagi dan membutuhkan bantuan, bisa langsung menghubungi Biro Layanan kami untuk menjadwalkan sesi konseling lagi ya.
Apakah ada yang ingin ditanyakan, Mbak? Ya, enggak, Mbak. Oh, udah cukup kok. Udah cukup ngerti. Oke, baik, Mbak Atun. Semoga lancar ya untuk kedepannya. Iya, Mbak. Sekali lagi terima kasih atas bantuannya selama beberapa minggu terakhir ini. Iya, sama-sama Mbak Atun. Selamat sore. Iya, Mbak. Selamat sore.